Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih Tuhan perkenankan untuk bangun kembali dan menikmati hari baru, hari rahmat Tuhan. Dan kita masih boleh diberikan kesempatan bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang mulia ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada hari ini kita bersama merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Saudaraku, tiap orang punya masa lalu. Baik dan buruk semua punya hikmah untuk kita dapat belajar bahwa di masa depan kita harus lebih baik dari masa yang lalu. Banyak orang merespon hal-hal yang terjadi di masa lalu dengan dua cara. Yang pertama, menjadikan masa lalu sebagai batu loncatan. Jadi ketika masa lalu mungkin terlalu berat untuk kita alami, maka orang yang merespon hal itu dengan menganggapnya sebagai sebuah batu loncatan, maka dia akan menjadi lebih baik, levelnya akan lebih tinggi. Dia akan menjadi orang yang lebih kuat, lebih kokoh untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi di masa depan, sebab dia telah belajar di masa yang lalu. Tetapi ada juga orang yang merespon hal yang terjadi di masa lalu sebagai sebuah batu sandungan, sehingga dalam masa yang akan datang dia melihat itu sebagai keburukan dalam dirinya. Dia menganggap itu sebagai hal yang menakutkan, sehingga di masa depan tidak ada perubahan hidup yang dia alami. Yang ada hanya ketakutan untuk melihat masa depan, sebab dia mengalami trauma yang luar biasa ketika dia melihat kembali situasi dan keadaannya di masa lalu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat masih bacaan yang sama seperti hari Minggu kemarin, terambil dalam surat 1 Korintus. Kita tahu bersama bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus pada perjalanan misinya yang kedua. Dan jemaat yang ada di kota Korintus ini adalah jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan, karena mereka memiliki karunia-karunia roh yang cukup luar biasa dibandingkan jemaat-jemaat yang lain yang tidak merupakan bagian jemaat dari kota Korintus ini sendiri. Kota Korintus ini adalah kota perdagangan yang sangat terkenal pada masanya, sehingga orang dari berbagai latar belakang suku, latar belakang budaya, latar belakang agama datang ya, dan hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Korintus, dan mereka berjumpa dengan situasi dan kondisi. Jemaat Korintus ini adalah orang yang sungguh-sungguh pintar, mengenal akan budaya baik, dan juga mereka berusaha untuk mempelajari situasi dan kondisi yang ada dari mereka yang datang dari luar. Mereka mencoba untuk melihat, oh budaya ini menarik, budaya itu menarik, agamanya bagus dan lain sebagainya, sehingga cenderung di sana terjadi kemudian percampuran budaya, bahkan yang sering kali juga terjadi dalam kehidupan orang-orang yang ada di kota Korintus. Mereka kemudian mencampur adukan kepercayaan kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang mereka pelajari. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka adalah jemaat yang diberkati oleh Allah dengan segala karunia yang mereka miliki. Tetapi jemaat ini juga adalah jemaat yang paling sering membuat Rasul Paulus kecewa dengan keadaan yang mereka alami. Sebab karena pengetahuan yang mereka punya, sebab karena pendidikan yang mereka punya, bahkan status sosial mereka itu menimbulkan perpecahan di antara mereka. Secara umum Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang menjadi masalah dalam kitab 1 Korintus ini adalah, yang pertama, kalau kita ingat khotbah saya di hari Minggu yang lalu, bahwa terjadi di antara mereka saling mengidolakan pemimpin.
Ada yang mengidolakan Paulus, ada yang mengidolakan Apolos, ada yang mengidolakan Kefas. Sehingga dari ketiga tokoh penting ini mereka memilih mana yang terbaik. Mereka merasa bahwa oh kami kelompok Paulus lah yang terbaik, oh kami kelompok Apolos lah yang terbaik, oh kami kelompok Kefas lah yang terbaik. Sehingga dari ketiga kelompok ini timbullah perpecahan. Selanjutnya yang kedua, tadi saya katakan bahwa jemaat kota Korintus ini adalah jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan karena mereka begitu amat diberkati dengan segala karunia Roh Kudus yang dianugerahkan dalam kehidupan mereka secara pribadi, ini kemudian menimbulkan kesombongan rohani. Ada yang menganggap bahwa karunia untuk bernubuat adalah lebih baik daripada karunia untuk mengajar. Karunia untuk mengajar itu lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bisa berbicara dalam bahasa roh. Dan hal ini menimbulkan perpecahan dalam kehidupan mereka selaku jemaat. Dan yang ketiga, yang menjadi fokus dari tujuan Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Korintus yang menjadi bacaan kita pada hari ini adalah diskriminasi sosial. Dalam hal ini orang kaya tidak lagi peduli kepada orang miskin. Dan dalam hal ini Rasul Paulus menyoroti tentang apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, seperti yang terjadi dalam kebiasaan kita di setiap kali ibadah keluarga, kita pasti setiap kepala rumah tangga pasti akan menyiapkan makanan-makanan untuk menjamu setiap jemaat Tuhan yang hadir di rumah mereka dengan penuh sukacita. Nah, tradisi makan bersama ini pun juga menjadi kebiasaan gereja pada saat itu. Jemaat Korintus ketika mereka beribadah kepada Tuhan, karena pada waktu itu tempat ibadah bagi mereka masih belum ada, sehingga mereka biasa menggunakan rumah-rumah jemaat yang kaya pada waktu itu untuk mereka dapat beribadah. Karena rumah orang kaya itu selain dia besar, dia juga dapat menjamu setiap tamu dengan apa yang mereka punya lebih baik istilahnya daripada mereka yang dalam kalangan rendah atau orang miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata dalam konteksnya pada waktu itu rumah orang-orang kaya itu terbagi dalam 2 ruangan. Jadi ada ruangan paling depan dan ruangan yang di tengah. Ruangan tengah itu biasanya dia lebih sempit ukurannya. Dan di ruangan depan itu biasa lebih luas. Nah, ruangan yang paling sempit ini, ruangan kecil ini yang ada di tengah rumah orang kaya yang menyambut setiap tamu untuk beribadah kepada Tuhan, biasanya dipakai oleh orang-orang kaya yang datang duluan untuk bisa mereka berebut tempat, duduk di sana, dan menikmati makanan terlebih dahulu. Jadi mereka mengenyangkan perut mereka dulu. Mereka tidak mau bergabung dengan masyarakat orang-orang Kristen yang pada waktu itu juga datang beribadat, namun dalam konteks mereka adalah orang-orang yang miskin, mereka adalah orang-orang yang susah, yang biasa mereka hanya duduk di bagian depan rumah. Jadi mereka punya ruangan VIP. Mereka mengkhususkan diri mereka untuk mereka membuat perut mereka sekenyang-kenyangnya, mereka makan sepuas-puasnya, dan kemudian setelah makanan mereka habis, mereka tidak peduli dengan mereka yang datang belakangan atau mereka yang duduk di bagian depan rumah. Dan hal ini yang kemudian disoroti oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada saat ini. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-20, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab makanan yang mereka bawa untuk mereka nikmati bersama-sama dalam persekutuan yang indah, dalam persekutuan yang beribadah itu mereka imani seharusnya sebagai persekutuan di dalam Tuhan. Sehingga berkat yang mereka bawa berupa makanan dan minuman harus mereka nikmati dalam sukacita karena Tuhan telah mengasihi mereka, sehingga berkat itu harus dibagi dan dinikmati oleh siapapun yang hadir dalam persekutuan tersebut. Tetapi yang terjadi berbeda. Mereka yang kaya, mereka yang kenyang. Sedangkan mereka yang tidak kaya, mereka tidak menikmati seperti apa yang dinikmati oleh orang yang kaya. Dikatakan dalam ayat 21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri.
sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak dapat memuji. Hal ini sangat disayangkan oleh Rasul Paulus. Ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan kasih Kristus yang diajarkan kepada mereka. Sebab kasih yang dinyatakan oleh Kristus adalah pengorbanan yang betul-betul mau dinyatakan kepada siapa saja, tidak memandang status sosial manapun. Bahwa kasih yang Tuhan nyatakan melalui kematian dan pengorbanan Kristus adalah untuk semua orang berdosa, tidak memilih kalangan apapun. Tujuan perjamuan makan itu adalah untuk mengingat rayakan pengorbanan Tuhan. Sehingga makna terpenting tentang masalah makan-makan ini bukan hanya sekedar mengenyangkan perut, bukan hanya sekedar berjumpa dengan saudara seiman, tetapi yang lebih dalam lagi adalah makna tentang berbagi. Sebab Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua manusia. Sehingga masalah makan-makan dalam sebuah ibadah itu bukan soal berbicara hanya soal perut, atau berbicara tentang bagaimana kita kemudian berjumpa dengan orang-orang seiman, tetapi bagaimana persekutuan itu dimaknai dengan makna berbagi. Setiap orang menikmati bagian yang sama. Sehingga kalau kita melihat masalah yang sangat nyata dalam kehidupan jemaat Korintus ini adalah masalah mementingkan kepentingan sendiri. Sehingga Rasul Paulus mengatakan kepada seluruh jemaat Korintus untuk menguji diri. Ya, dikatakan dalam ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Artinya mereka harus belajar kembali, menguji diri mereka lagi, bahwa apakah persekutuan yang mereka lakukan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan adalah sungguh-sungguh mereka lakukan untuk mengingat, rayakan, menghayati tentang pengorbanan Tuhan, dan makna berbagi itu sudah sungguh-sungguh mereka hayati sebagai jemaat Tuhan yang wajib dan harus menyatakan kasih bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi bagi siapapun. Itu yang menjadi hal utama. Dan dikatakan dalam ayatnya yang ke-29 sampai ayat 32. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kalau kita melihat ayat ini, ayat 32 itu ada kaitannya Bapak Ibu dengan ayatnya yang ke-19. Dikatakan di situ, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Tuhan mengizinkan perpecahan itu terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus untuk kemudian Tuhan melihat siapakah di antara jemaat Korintus itu yang sungguh-sungguh menghayati persekutuan mereka adalah untuk saling berbagi dan menghormati Tuhan dalam persekutuan mereka. Ataukah ternyata mereka tidak tahan uji? Kalau kita melihat dalam bacaan kita pada hari ini, banyak jemaat yang tidak tahan uji karena mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema firman Tuhan pada saat ini tentang bagaimana kita menghayati setiap proses dalam kehidupan kita adalah punya hikmahnya masing-masing. Ada hikmahnya masing-masing. Ketika Tuhan mengizinkan perpecahan terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus, itu berarti Tuhan sedang menguji. Dikatakan dalam ayat yang ke-32, dia sedang mendidik untuk melihat siapakah jemaat Tuhan yang dalam kesetiaannya mereka mau hadir dalam persekutuan untuk bisa memaknai bahwa Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk siapapun,
untuk kita manusia yang berdosa, maka di dalamnya kita sebagai anak-anak Tuhan pun hendaknya hadir untuk berbagi, untuk berkorban, untuk peduli kepada sesama kita. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ada hikmahnya dan patut kita syukuri. Ketika dalam persekutuan kita pada saat ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, itu juga punya hikmahnya tersendiri. Tuhan menghendaki kita memperbaiki diri dan hidup kita sebelum kita hadir di tengah-tengah persekutuan masyarakat yang lebih luas, mulai dari kehidupan rumah tangga, keluarga kita masing-masing. Sehingga apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui firman Tuhan pada saat ini adalah yang pertama, mari kita menghindari perpecahan di dalam kehidupan persekutuan. Kita menjadi jemaat yang saling bahu-membahu membangun persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Tidak membenci, tidak saling iri hati. Tetapi di dalam kehidupan kita saling mendukung dan mendoakan. Selanjutnya yang kedua, menjadi jemaat Tuhan yang peduli satu sama lain. Menghormati, menghargai, tidak kemudian merendahkan satu sama lain. Yang ketiga, mari kita senantiasa selalu menguji diri kita. Apakah kita betul-betul menghayati persekutuan bersama dengan saudara seiman kita, atau persekutuan kita saat ini bersama dengan keluarga adalah persekutuan yang sungguh-sungguh kita lakukan untuk menghayati akan kematian Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita, ataukah kita menganggap bahwa persekutuan kita hanyalah sebatas reunian dengan orang-orang jemaat Tuhan yang ada, atau dengan saudara seiman kita saja. Tapi mari kita betul-betul menguji diri kita bahwa Tuhan yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang mau menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan yang mau berbagi dalam kehidupan, membagikan keselamatan kepada siapapun, sehingga apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, ya Bapak Ibu, sekecil apapun itu, mari kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi jemaat Korintus yang kemudian dipecah belah oleh karena keegoisan kita sendiri. Tetapi jadilah jemaat Tuhan yang rendah hati, sehingga dalam persekutuan kita senantiasa dipersatukan oleh karena kita sungguh-sungguh mengimani dan menghayati bahwa Kristus yang telah mati adalah Kristus yang menyelamatkan kita dan yang memberikan pengampunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, komunitas tertentu, tetapi kepada semua orang yang mengasihi Dia. Selamat hari Minggu, selamat menghayati firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang